Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video ke-17 ini kita akan melanjutkan lagi itu tutorial coding Ether 4, yaitu tentang login, logout, dan autentifikasi. Nah, jadi selama ini saya sudah pelajari ya, dan mungkin saya belum menemukan cara yang lebih efektif. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang tahu nanti komen aja di deskripsi video di bawah ini. Nah, di kolom komentar ya, di komen aja. Nah, ini saya buat login, logout, dan autentifikasi itu versi saya sendiri ya. Jadi ya saya logikakan aja bagaimana login dan membuat proteksi halaman. Jadi di sini saya memanfaatkan session ya. Oke, jadi untuk sementara kita gunakan aja dulu yang seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan apa kelebihan dan kelemahannya ya. Oke, nanti kita lanjut aja ya. Nah, jadi sebelum buat login, jadi kita butuh sebuah database ya. Nah, saya buat di sini nama database-nya tbl. Ini pencariannya. Nama tabel tbl user aja. Oke, 4 ya, 4. Ini ID user. Kemudian nama user. Kemudian ini username atau email nanti jadi teman-teman sesuaikan aja. Kemudian password ya. Oke, saya tambahkan lagi. Ini levelnya apa? Oke, nanti admin atau admin atau user. Ini integer. Ini varchar. Kemudian varchar. Nah, ini integer aja. Kemudian ini 11, ini 1 aja saya buat. Oke, ini 255 aja. Ini 255, ini juga 255. Oke, kemudian ini tak ternilai. Oke, kita checklist semua. Kemudian primary ya. Oke. Kemudian auto increment saya checklist juga, simpan. Oke, nah ini ya. Coba saya sisipkan dulu, tambahkan. Nah, ini nama username-nya misalnya Mardalius, username admin, kemudian admin ya, admin aja, levelnya itu admin ya, 1 ini admin. Kemudian saya buat ini Padang Tekno namanya. Ini username-nya user, ini user, levelnya 2 ya, itu user. Oke, kita lihat. Nah, ini udah ada datanya ya. Oke, sekarang kita buat satu buah model. Jadi kita butuh model ya, model. Nanti di sini kita buat satu buah model. Kita untuk ngecek data login yang ada di database. Nah, di sini saya buat dengan nama login model ya. Nah, titik php. Oke, nah di sini saya ambil aja. Ini kopas aja dulu semua ini. Ya, kopas. Nah, biar cepat ya. Jadi saya paste aja, nanti sesuaikan aja namanya login kemudian model. Nah, ini login ya, login. Cek login ya, ini cek login. Saya buat aja cek login namanya. Ini saya hapus ya, ini saya hapus. Oke, ini saya hapus, ini ganti dengan tbl user. Ini tbl user ya. Jadi kita mengecek itu berdasarkan username atau passwordnya nanti ya teman-teman. Nah, jadi ini kita perlu sebuah parameter username
kemudian password ya. Nah, di sini juga tbl user. Nah, kemudian teman-teman tambahkan di bawah ini ya. Kemudian where ya. Where. Nah, di where-nya itu berdasarkan username. Jadi saya kasih array di dalam array. Oke, tak kurung tutup kurung. Nah, jadi kita cek itu ini username ya. Jadi nama ini username dan passwordnya. Oke, username, koma. Nah, parameternya itu username. Oke. Kemudian kasih lagi koma ya. Koma lagi. Oh ya, ini gini ya. Oke. Username. Kemudian di sini password. Nah, tanda panah parameter password ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian get, kita gunakan get row ya. Jadi karena kita ngambil satu baris aja. Get row, sini row array ya. Kita gunakan row array. Oke, cuman seperti ini ya. Nah, kalau udah kita butuh halaman login ya. Jadi saat ini kan saat kita munculkan ini ya, CI ini. Nah, jadi kita atur nanti routingnya langsung kita arahkan ke login ya. Jadi kita buat dulu controller login di sini ya, login php. Nah, saya ambil ini aja, atau home ini sama aja ya, kita ganti. Nah, ini saya kopas saja ini biar cepat, paste di login. Nah, ini disesuaikan login. Nah, ini nanti kita ambil ya, kita load model di controller ini, yaitu di sini kita ganti login model ya, model. Oke. Nah, ini kasih lagi tanda kurung, ini public function index ya. Indeksnya belum ada. Index. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita ambil di sini home ya, ambil home index ini aja. Oke, seperti ini. Login. Nah, oke. Nah, sepertinya kita cukup nggak perlu ini ya. Jadi untuk login kita gini aja. Ini kita buat nama login ya teman-teman, buat login. Ini seperti ini aja. Oke, echo view login ya. Nah, ini kan kita belum ada ya loginnya. Kita coba akses login. Nah, belum ada ya filenya, loginnya belum ada. Jadi kita buat login di view. Kita buat login di view, new file, login.php. Nah, oke, kita refresh. Oke, ini udah ada ya. Nah, sekarang kita butuh desain login, jadi kita ambil aja localhost ci4 final template ya, template. Oke, saya ambil aja template login di sini. Oke, mana dia? Nah, ini. Oke, nah ini aja kita ambil ya untuk login. View pack source, Ctrl A aja, kopas, paste di login ini ya, view login. Oke, nah kemudian kita atur ininya. Oke, ininya ya, kita atur. Oke, kita ambil aja dari sini. Vhit base URL template. Nah, seperti ini.
Oke, kemudian kita atur ke Phylogene. Nah, kita load CSS-nya, kita perbaiki link CSS-nya. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kemudian di script footernya kita atur juga. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita refresh. Nah, ini ya untuk login. Nah, jadi login ini itu kita perbaiki dulu ya. Nah, jadi login ini saya hapus saja, kita nggak perlu itu. Ini saya hapus. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, tulisannya saya ganti dengan silahkan login. Oke. Nah, ini hapus saja ya, dua ini nggak perlu. Nggak perlu ya, saya hapus saja. Oke, ini sampai sini kita hapus. Oh, hilang semua, salah. Oh ya, ini dia ppp ini tp. Oke, nah seperti ini aja ya. Ini sign kita ganti kalimatnya dengan login, kemudian tipenya submit. Oke, nah ini kita sesuaikan ya formnya. Ini kita atur ya, php tutup. Nah, echo form open ya, open seperti biasa. Nah, kita arahkan ke login nanti. Kemudian mungkin ini fungsinya masuk aja, masuk ya, masuk atau cek login ya, cek login aja, cek login. Nah, oke, kemudian ini kita ganti ini php echo form close. Oke, jadi gini ya teman-teman caranya. Oke, nah oke, kita refresh. Nah, nanti saat kita submit dia akan ke cek login ya, login ke cek login. Nah, lanjut. Kemudian ini udah ya, jadi kita atur ya ininya, input IP password. Oke, ini password. Nah, name-nya ya, name-nya jangan lupa name, enggak password ya, namanya password. Oke, nah ini bukan email ya, tipenya ini tetap teks. Nah, ini username ya, username. Nah, ini kita kasih aja required, jadi ini wajib isi. Ini juga kita kasih required. Nah, oke. Oh ya, name-nya itu username ya. Oke, ini username. Nah, ini password ya. Oke, nah sekarang kita buat function ini ya untuk cek login. Jadi nanti kita buat sessionnya juga di sana. Nah, di sini di login. Nah, sini kita buat sebuah function public function cek login ya, cek login. Oke, nah oke, oh ya nih. Oke, kita udah login. Oke, belum. Nah, oke, seperti ini ya. Oh ya, ini saat saya buat ini, nah dia akan langsung ke menu. Jadi kita atur dulu routingnya, rootnya ya, kita atur. Nah, ini login ya, login. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Nah, jadi langsung ke login kita ya. Nah, ini default juga atur login. Oke, kita ke login ya. Nah, saat login, nah cek login. Oke, nah di sini
kita buat di controller ini, mana dia tadi login ya. Nah di sini, oke, kita buat untuk ngeceknya dulu ya. Jadi kita butuh ngecek login ya. Nah untuk ngeceknya itu kita buat satu buah variabel dulu, username. Jadi kita cocokkan aja yang kita cocokkan dari form login ini, form ini ya, ke database ya. Jadi kita cek ya isiannya apakah sama atau enggak. Nah sama dengan this, kita gunakan request get post ya, ada get post di sini, request, oke, nggak ada get. Nah get post ya, bukan get aja tapi get post ya, seperti biasa karena ini CI4 ya. Nah get post username, kemudian password ya, password. Nah ini juga password. Oke, nah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi kita lakukan pengecekan di sini, cek ya, dolar variabelnya dollar check ya, dollar check. Nah di sini kita kan ngeluar ini ya. Jadi saya ke home dulu, bukan ke produk ya. Saya ambil sampelnya ini ya. Ngeluar ini apa? Ini yang udah pernah saya coba ya. Kayak ini, ambil ya. Ini kopas dan ke login. Nah ini kita masukkan dulu ke dalam ini. Oke, nah ini login ya. Kita luarnya login, kita masukkan dulu ke construct login. Model ini juga login model. Nah kemudian kita langkah selanjutnya. Nah ini cek ya. Nah cek, jadi kita cek ke this ya, this. Nah login model ini, login model, kemudian functionnya, function di model ini ya, function ini. Nah ini cek ini, kopas aja yang ini dan kita paste di sini. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi kita gunakan logika if aja ya. Jadi ini versi saya aja ya teman-teman. Setidaknya ini udah bisa kita gunakan untuk proteksi halaman. If ya, kita gunakan if. Nah dolar, tambahkan dolar di sini ya. Nah dalam kurung dolar cek ya. Nah dalam arraynya gunakan username. Oke, kemudian sama dengan dolar username. Maksudnya jika username yang ada di database ini ya, field di database, di tabel di database, username-nya sama dengan yang di form kita import ini. Nah dan ya, ini salah. Ini salah posisinya di dalam ya, di dalam. Nah, tambahkan dan bukan hanya username aja ya, tapi juga password ya. Jadi kopas aja yang ini. Oke. Nah, ini password. Nah, ini cara login aja dulu ya. Password. Oke. Jadi ini password, login. Oke, nah ganti ini password. Oke, nah kalau udah, nah ini kan udah cocok ya. Jika sama, maka kita buat session ya. Kita buat session. Pertama, kita butuh session apa aja? Misalnya session kurung untuk kurung ya, session set. Nah apa aja, misalnya nama ya, username, kemudian
koma ya. Nah, username ambil ini. Oke. Nah, username ya. Oke, titik koma. Oke, apa lagi session mau kita buat? Misalnya nama user ya. Kita buat nama user. Nah, kemudian terakhir level ya. Kemudian level. Nah, ini kan kalau udah berhasil ya. Kemudian kita redirect ya. Kita redirect. Return ya. Return redirect. Oke. Oke, ini format CI3 saya sesuaikan aja. Nah, redirect. Nah, kita redirect to kurung. Nah, base URL. Nah, kemana? Ke home ya. Home. Di halaman home ini ya. Kita redirect ke sini. Home. Nah, kita buat cara loginnya aja dulu. Nah, ke sini ya. Kita redirect. Oke, jika betul ya. Home. Nah, jika password salah, S. Nah, saya kasih keterangan. Jika password salah ya. Jika username dan password salah. Nah, ini jika username password ditemukan ya, betul. Oke, nah jika salah, nah apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama kita buat dulu set flash data ya. Session seperti ini, saya kopas aja ini session untuk pesannya nanti. Session ya, set flash data. Nah, jadi kita munculkan di sini pesan gagal ya. Nah, gagal. Nah, gagal, koma. Nah, pesannya username atau password salah. Oke, di koma. Nah, kemudian kita lakukan redirect lagi. Oke. Nah, login ya. Login. Oke, seperti itu. Nah, di form login kita butuh di sini ya. Form login. Nah, jadi kita munculkan set flash datanya di sini. Oke, jadi kita ambil dari yang sudah pernah kita kerjakan. Saya ambil dari indeks ini aja. Oke, ini ya untuk pesan sukses. Oh, ini terlalu banyak ya, mungkin if set flash data. Oke, ini aja. Saya ambil ini aja. Oke, nah kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini mana login. Oke, nah kita paste aja di atas ini. Oke, sini ya. Nah, oke, apakah ini bagusnya? Oh ya, di sini aja lah. Saya coba di sini aja. Nah, saya rapikan dulu. Nah, jadi teman-teman sesuaikan aja ya nanti. Nah, ini warning. Oke. Set get flash data ini tadi gagal ya, gagal. Ini juga gagal. Oke. Nah, sekarang coba kita lakukan login. Set flash data gagal. Session set flash data username set flash. Ya. Ada yang salah ini. Tulisannya set flash. Nah, pakai H ya. Oke, kita refresh lagi. Nah, username atau password salah. Ya. Nah, ini pesan apa ya? Di sini saya hapus aja. Ini. Nah, ini ya. Hapus aja. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini jika salah ya. Ini saya salahkan.
login. Oke, nggak bisa ya, username password salah. Nah, jadi gini, lanjut untuk nah, bagaimana jika betul ya? Jika betul, mana tadi? Nah, ini username admin ya. Oke, kita coba admin, maka dia akan ke halaman home. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita arahkan ke sini dia ya, ke sini. Nah, kita ganti namanya ini Alexander. Oke. Ini teman-teman sesuaikan aja di sini. Layout. Nah, kemudian headers ya. Headers. Oke, nav. Nah, ini. Nah, jadi ini dengan namanya siapa tadi? Oke, echo session ya. Session. Nah, ini apa ya? Jadi ini kan session ini kita ambil dari ini, dari yang kita buat tadi ya. Mana tadi ya? Controller ya. Nah, ini kita tangkap ini ya. Ini set, berarti untuk mengambilnya kita gunakan yaitu get ya teman-teman. Kita gunakan get. Ini set untuk membuat, kemudian menangkapnya yang ini. Nah, nama user ya. Itu get. Kita gunakan get. Nah, di sini session get kurung. Nah, getnya apa? Nama user. Oke, seperti itu. Bentar. Echo session, kemudian get. Oh iya, ini kita nggak pakai echo lagi ya, pantasan error dia. Nah, karena udah pakai sama dengan di sini. Oke, coba kita refresh. Nah, ini ya Mardalius. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi gini, kemudian kita buat logout ya. Jadi kita buat logout dulu. Nah, jadi kita sekarang hanya membuat login, kemudian logout ya. Nah, yang terakhir autentifikasi ya, proteksi. Nah, oke, kita buat logout dulu ya. Di logout itu saya sesuaikan aja di sini. Di mana ya? Saya mau buat logout bagusnya. Nah, di sini aja ya, di bawah ini. Saya buat aja menu logout di bawah ini. Nav. Oke, biar multi upload. Nah, di sini pas logout log out ya, logout. Nah, logout kita ke login /logout ya. Nah, oke. Nah, ini ya, saya ganti dulu FA sign in out ya. Oke. Nggak bisa sign in out. Nah, oke, ini lah, nggak bisa dia. Ntar, karena ini form awesome-nya form baru, jadi sign out kita pakai FA out bisa nggak ya? FA login sign in
apa ya, sign ya, sign bisa nggak ya, sign. Nah, anggap aja ini dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi kita close, kita arahkan ke logout ya. Logout, untuk logoutnya logout login. Nah, di sini kita buat satu buah function lagi, function public function logout ya, logout ya. Oke. Nah, jadi untuk logout ini kita cukup ini redirect. Oke, kita butuh redirect. Kemudian kita hapus lagi ya session ini, jadi kita destroy ya. Oke, saya buka dulu kode emitter 4, destroy di ini, di dokumentasinya kayak mana, saya coba dulu lihat dokumentasinya ya. Jadi teman-teman kalau ingin belajar bisa langsung cek aja di sini ya, session. Saya lihat dulu session, destroy this seperti apa ya tulisannya, session destroy atau destroy ya. Session stop, nah destroy ya, session destroy. Oke, seperti ini. Saya pas aja ini ya, pas. Nah, cukup ini aja, kita session kurung destroy. Oke, nah refresh. Oke, kita ke login lagi ya. Nah, ini kalau saya salahkan, oke nggak bisa. Nah jadi kita ke autentifikasi. Nah, autentifikasinya untuk apa? Itu untuk memproteksi setiap halamannya. Jadi walaupun kita ini udah dalam keadaan logout, cuman kalau kita akses di link URL ini, mungkin ada user atau orang lain itu iseng-iseng ya, misalnya coordinator home ya, home diaksesnya. Nah, harusnya ini kan nggak bisa diakses karena dia itu belum login ya, jadi pengunjungnya belum login, jadi nggak bisa langsung akses, jadi wajib login dulu. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita manfaatkan session ya, jadi kita manfaatkan session. Nah, jadi di sini, oke, jadi kita ke login seperti ini, ke home ya, jadi home kita protect ya. Nah, jadi kita protect seperti ini. Nah, index dulu kita protect if session get ya. Nah, username aja kita ambil aja username. Nah, sama dengan kosong. Maka nah, kita munculkan satu buah ini pesan ya. Ini aja. Home ya, ini home. Oke. Nah, gagal. Oke, gagal. Nah, jadi pesannya Anda belum login. Nah, jadi gitu ya. Nah, redirect ke sini. Oke, coba kita akses lagi home. Final / home ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Oke. Nah, jadi itu kelemahannya di sini. Nah, kalau untuk proteksi ini insya Allah aman ya, menurut. Dan selama saya coba dan saya cek-cek ini aman ya. Nah, cuman kita harus proteksi setiap kontrolernya seperti ini. Nah, ini kan indeks saja tuh yang nggak bisa diakses. Nah, menu 2 ini kan masih bisa diakses. Saya coba home / menu 2 / home localhost ECI nya home nggak bisa, bentar. Home kemudian menu 2 ya, home
home/menu 2. Oke, nah menu 2 kan bisa diakses tuh. Oke, jadi agar nggak bisa diakses kita proteksi lagi khusus untuk menu 2. Oke, yes. Nah, dia nyuruh login lagi. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, ini saya kasih keterangan proteksi ya. Nah, proteksi halaman ya, halaman. Oke. Ini N. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi agar function-function apa aja yang nggak boleh diakses user, nah maka teman-teman wajib kasih ini ya di dalam function-functionnya. Di sini juga, di sini juga. Nanti setiap controllernya teman-teman kasih ya. Jadi ini kelemahannya. Jadi kita ngasih satu-satu ya. Nah, bagaimana kalau nanti controller ini kita banyak ya, mungkin ada sekitar 100 banyaknya atau 50. Nah, dalam 50 ini per controller itu ada misalnya 5 function. Jadi 5 kali 50 225 kali kopas kita. Jadi itu kelemahannya ya. Jadi setidaknya teman-teman paham ya cara proteksi halaman dengan session. Oke, itu ya. Nah, jadi itu kelemahannya. Jadi nggak masalah ya, karena di sini saya juga masih belajar ya. Saya masih ngulik-ngulik CI4. Nah, jadi masih belum efisien ya dalam proyek skala besar cara yang seperti ini. Nah, harusnya itu kita cukup protect satu aja dan semuanya akan terproteknya seperti CI3. Karena CI3 udah pernah saya coba, udah saya buatkan juga ya. Kalau di CI3 itu bisa, udah dapat caranya, itu udah lama dapatnya dan juga udah saya terapkan di proyek-proyek di tutorial sebelumnya seperti tutorial web sekolah ya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi kita cukup kasih satu link aja di atas. Nah, maka dia nanti akan terproteksi semuanya. Kita cukup kasih satu function aja di sini di wrapper ya. Nah, dan di CI4 ini udah saya coba dan nggak berhasil ya, nggak bisa ya, karena struktur dari CI3 dan CI4 itu jauh berbeda, makanya nggak bisa kita terapkan dari CI3. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman bisa ya, setidaknya teman-teman tahu dulu konsepnya. Oke, lanjut ya. Nah, saya login dulu, admin, login ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membatasi hak akses? Oke, ini kita membatasi hak akses ya. Jadi hak akses seperti ini. Nah, untuk admin, oke, dia semuanya bisa login ya. Nah, ini saya kasih apa dulu, VNAV ya. Nah, saya kasih dulu statusnya di sini. Ini saya kopas username. Nah, ini slash ya. Oke, username. Nah, ini level ya. Level. Oke. Nah, level 1 maksudnya admin ya. Oke, jadi bagaimana cara kita mengakalinya? Kita kasih if ya. If di sini if level sama dengan 1, maka nah ini PHP. Nah, ini slash enter ke bawah. Nah, maka echo tip admin ya. Oke. Di else maka echo di sini muncul user ya. User. Oke. Refresh. Nah, ini admin ya, mendalis admin. Oke, saya coba sign user ya, user, kemudian user. Nah, maka akan muncul di sini user ya. Oke. Nah, sekarang kita batasi hak aksesnya ya. Jadi untuk user itu hanya bisa mengakses misalnya mahasiswa aja ya. Mahasiswa aja ya. Nah, seperti ini. Oke, yang ini disembunyikan. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita manfaatkan send aja. Jadi yang kita sembunyikan ini ya. Nah, ini ya semua upload, input sama multi ya.
Oke, nah berarti upload, input sama multi. Oke, jadi di sini tambahkan if ya, kita dalam tag PHP if, nah if session tadi, session ya, get, nah get level, get level sama dengan 1. Nah jika 1 ya, maka ini kita tutup, ini tutup PHP, ini udah tutup PHP ya, ini tutup PHP nya. Nah ini buka PHP. Oke, nah kita proteksi sampai sini, cut, kita masukkan di dalam session ini ya. Nah oke, nah jika sessionnya, jika level 1 yang login, maka akan memunculkan menu ini. Jika tidak level 1, maka akan disembunyikan ya menu-menu ini. Oke, apakah dia akan mensembunyikan? Refresh. Oke, sembunyi ya, hilang. Oke, coba kita login sebagai admin ya, admin. Kita login. Oke, nah seperti ini. Nah, muncul lagi ya. Nah, saat kita logout, harusnya di sini muncul pesan Anda berhasil logout ya. Oke, logout, kita munculkan pesan. Ini logout ya. Di sini login. Nah, ini logout ya. Nah, saya perlu pesan lagi sini. Sukses ya, sukses. Oke. Anda berhasil logout. Anda berhasil logout. Kemudian kita ke login. Nah, login kita tambahkan pesannya ya. Kita tambahkan ini, kopas aja. Ini coba dirapikan dulu. Saya rapikan dulu ini. Oke, ini. Nah, ini untuk gagal dan ini pesan untuk sukses ya. Sukses. Oke, ini juga sukses. Oke, kita refresh. Oke, login dulu. Kemudian kita logout. Oh, bentar. Gagal, sukses. Ini alert sukses. Nah, sukses. Oke. Get flash data. Nah, di controllernya lagi set flash data. Paste. Oh ya. Destroy, kemudian session set flash data. Set flash data sukses. Nggak bisa ya. Saya coba lagi. Login. Kemudian logout. Oh, dihapusnya ya. Mungkin karena destroy ini ya. Session set flash data. Oke. Nah, kalau kita pakai ini, pesan ini, jadi kita tidak pakai destroy ya. Kita tidak menggunakan destroy. Jadi apa yang kita gunakan? Nah, kita gunakan ini. Bukan destroy. Nah, jadi di sini. Nah, remove temp data. Oke, saya pakai ini aja ya. Kita pakai. Oke. Biar nggak hilang session ini. Oke. Remove temp data. Jadi yang kita hapus name, username. Nama user, kemudian level ya, level. Oke, itu aja. Apakah berhasil? Logout. Nah, Anda berhasil logout ya. Nah, apakah kita bisa akses
home. Nah, oke, nggak bisa ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita gunakan destroy nanti ininya hilang ya, session flash datanya. Jadi kita gunakan set temp data ya, temp data. Oke, itu untuk menghapus. Nah, set temp data boleh, bisa juga kita gunakan. Nah, ini kalau pakai waktu ya, pakai waktu. Nah, jadi saya gunakan, bisa juga kita gunakan get flash data. Ini set flash data, remove ada nggak ya, remove. Nah, remove mungkin ini lebih cocok ya, remove juga. Coba kita gunakan remove. Oke, kita bereksperimen aja dulu ya. Nah, oke, logout. Nah, oke, Anda berhasil logout. Coba kita ke home, apakah sesinya udah dihapus? Oke, nah, oke, mungkin remove ya, lebih cocok. Karena save temp data ini untuk untuk waktu ya, session berapa menit waktu yang dibutuhkan ya untuk menghapusnya. Nah, mungkin itu otomatis ya. Saya juga belum pernah coba untuk pakai waktu. Nanti untuk tutorial berikutnya saya coba ya membuatnya tutorial session menggunakan waktu ya. Jadi dalam waktu tertentu nanti sessionnya kehapus. Jadi jika ada admin atau user yang mengakses website, maka dia akan mengulang login. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-share ya video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.